Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sistem pendukung keputusan dengan metode multi attribute utility theory atau MAUT. Sistem pendukung keputusan atau SPK untuk pemilihan aplikasi chat terbaik dalam mendukung pembelajaran daring di masa pandemi COVID dapat dikembangkan menggunakan metode multi attribute utility theory atau MAUT. MAUT adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan pengguna untuk menilai alternatif berdasarkan beberapa atribut atau kriteria yang relevan. Ada beberapa langkah-langkah dalam pengembangan sistem tersebut menggunakan MAUT. Di antaranya adalah 1. Identifikasi atribut atau kriteria, 2. Pemberian bobot, 3. Penilaian alternatif, 4. Normalisasi, 5. Perhitungan utilitas, 6. Perhitungan total utilitas, 7. Pemilihan alternatif terbaik, 8. Analisis sensitivitas, 9. Validasi dan evaluasi, 10. Implementasi dan monitoring. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data agar mendapatkan data yang diperlukan. Tahapan yang pertama adalah penelitian lapangan. Langkah awal yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah adalah dengan melakukan beberapa tahapan seperti menganalisa secara langsung dengan mencoba beberapa aplikasi chat yang akan menjadi alternatif. Jadi, dari tahapan yang diperoleh dapat digambarkan skema sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai mencari studi kepustakaan dengan mencari aplikasi chat yang paling optimal untuk pembelajaran daring. Setelah itu, analisa data pada aplikasi. Lalu muncullah analisa masalah. Setelah analisa masalah muncul, lalu kita membuat matriks keputusan. Setelah itu lakukan normalisasi dan utilitas marginal. Dan terapkanlah metode MAUT. Setelah itu akan muncul hasil utilitas akhir dan hasil dari keputusan dan selesai. Selanjutnya, SPK atau Sistem Pendukung Keputusan adalah sebuah alat pembantu menentukan keputusan berupa sistem guna memberikan solusi atas permasalahan menentukan keputusan dalam kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Tidak hanya itu, SPK diartikan berbeda-beda oleh para pakar penelitian seperti Drysdale dan Flynn 2002. SPK merupakan suatu interaktif yang berbasis sistem komputer untuk membantu pengguna dalam kegiatan penelitian atau penentuan keputusan. Setelah COVID memasuki negara Indonesia 2 tahun yang lalu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dibatasi, bahkan dilarang untuk menjalankan kontak secara langsung. Salah satunya di bidang pendidikan. Hal ini membuat banyak kampus tidak dapat memaksimalkan kegiatan belajar mengajar karena tidak bisa kontak langsung dengan dosen. Sehingga untuk mempermudah komunikasi antar dosen dan mahasiswa, diperlukannya sebuah platform layanan chat sosial media yang diakses menggunakan jaringan internet yang akan membuat kegiatan belajar mengajar lebih fleksibel. Yang berikutnya ada aplikasi chatting. Aplikasi chatting merupakan sebuah layanan global yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi secara personal maupun dengan banyak orang, seperti WhatsApp yang bisa digunakan sebagai media komunikasi untuk pembelajaran daring di masa pandemi COVID. Metode multi-attribute utility theory. Salah satu keuntungan memakai metode ini yaitu cara kerja dan penggunaannya yang sederhana. Berikut tahapan-tahapan penyelesaian metode MAUT. Yang pertama, menentukan pola matriks keputusan, di mana XIJ merupakan matriks keputusan, I merupakan alternatif atau row, J merupakan atribut kriteria atau kolom, N merupakan total kolom, dan M merupakan total baris. Melakukan normalisasi terhadap matriks keputusan. Jika benefit, maka bisa menggunakan rumus di bawah ini, di mana total yang telah dinormalisasi dari matriks keputusan, nilai paling besar dalam kolom ke I, dan nilai paling kecil dalam kolom ke I. Dan jika kriteria termasuk ke dalam cos, maka bisa menggunakan rumus yang di bawah. 3. Menghitung skor utilitas marginal.
Untuk menghitung skor utilitas marginal bisa menggunakan rumus ini. 4. Menentukan hasil akhir. Untuk menentukan hasil akhir, skor utilitas akhir dari setiap alternatif dihitung menggunakan rumus berikut dengan mempertimbangkan bobot masing-masing atribut. Bisa menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga menghasilkan nilai dari tiap-tiap alternatif dan setiap hasilnya akan diurutkan secara menurun. Alternatif yang memiliki nilai tertinggi akan menjadi alternatif terbaik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Nanda Adevareza. Dalam pemilihan aplikasi chat untuk mendukung pembelajaran online selama pandemi, biasanya masih dilakukan secara manual dan tergantung pada pemilihan dosen. Hal ini menyebabkan kurangnya optimalisasi karena tidak mempertimbangkan kriteria umum. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan menggunakan metode multi-attribute utility theory untuk menentukan aplikasi chat terbaik yang dapat memudahkan penyampaian informasi dalam pembelajaran online. Beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan aplikasi chat antara lain adalah keamanan, kapasitas anggota, dukungan grup, privasi akun, dan layanan aplikasi. Bisa dilihat pada tabel 1 yang menjelaskan tentang data kriteria. Kriteria yang diambil ada 5 jenis dan keterangan yang berisikan keterangan bobot serta jenis yang semuanya adalah benefit. Untuk tabel 2 menjelaskan tentang data aplikasi chatting yang kita seleksi, antara lain adalah Telegram, WhatsApp, Discord, Facebook, Instagram, Line, KakaoTalk, dan WeChat. Masing-masing memiliki nilai dan bobot yang berbeda-beda. Dan pada tabel ketiga ada kriteria pembobotan dari C1 sampai dengan C5. Dan pada tabel terakhir ada data rating kecocokan di antara beberapa alternatif yang bisa diambil dari rujukan tabel 1, 2, dan 3. Dari tabel yang sudah diketahui di atas, maka tahapan-tahapan berikutnya adalah dilakukan sesuai dengan perhitungan menggunakan metode MAUT, yaitu MAUT. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan dalam menggunakan metode tersebut. Yang pertama, kita menghitung matriks keputusannya menggunakan rumus X, Y, J. Bisa dilihat pada contoh yang kami berikan ini. Setelah menghitung matriks keputusannya, dilanjutkan dengan menghitung matriks ternormalisasinya. Perhitungan ini bertujuan untuk membandingkan dan mencari nilai yang terbaik dari semua kategori yang sudah kita ambil. Untuk nomor 3 yaitu menghitung nilai utilitas marginal. Untuk rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk hasilnya yaitu ada di tabel nomor 5. Nilai utilitas dengan hasil A1 dengan hasil C1 yaitu 1,005. Sedangkan untuk C2 dengan hasil 0,006. Dan untuk C3 dengan hasil 1,005. C4 1,005 dan C5 dengan hasil 0,024. Ya, begitu juga seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu menghitung nilai utilitas akhir dengan menjumlahkan dari hasil penjumlahan sebelumnya dan setelahnya, yaitu dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh hasil perangkaian dari setiap alternatif menggunakan metode multi-attribute utility theory atau MAUT. Dan di tabel nomor 6 yaitu menghasilkan nilai utilitas akhir. Dan berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa yang memiliki nilai UI paling tinggi adalah A1 atau aplikasi chat Telegram dengan nilai UI
0,657 dan memperoleh ranking tertinggi. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan tentang aplikasi chat terbaik dalam mendukung kegiatan pembelajaran daring di masa pandemik adalah aplikasi Telegram. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama adalah dalam proses pemilihan aplikasi chatting dalam mendukung pembelajaran daring di masa pandemi menggunakan metode MAUT dimulai dari penentuan kriteria. Sistem pendukung keputusan ini mampu menampilkan nilai utilitas terbesar sebagai opsi yang bisa dipertimbangkan dan dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, berdasarkan hasil dari proses penelitian dan pembahasan tentang sistem pendukung keputusan pemilihan aplikasi chatting menggunakan metode MAUT, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa semakin banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan keputusan, maka pilihan yang dihasilkan akan lebih optimal. Yang ketiga, kemudian ada beberapa aplikasi alternatif yang sudah dipilih oleh penulis untuk dijadikan sebagai contoh kasus pada penelitian ini, seperti Telegram, WhatsApp, Discord, Facebook, Instagram, Line, KakaoTalk, dan WeChat. Nomor 4 yaitu pada penelitian ini, hasil dari pembahasan sistem pendukung keputusan ditentukan bahwa aplikasi Telegram alternatif A1 dengan nilai utilitas akhir 0,657 sebagai aplikasi yang layak dijadikan sebagai aplikasi chatting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar daring di masa pandemi COVID. Nomor 5 yaitu kelebihan dalam penelitian ini yaitu sangat akurat dan efektifnya pemilihan media pembelajaran online serta teknologinya lebih canggih dari sebelumnya. Kesimpulan nomor 6 yaitu keuntungan penggunaan media pembelajaran online adalah pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar dengan teks, audio, video, dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Itu tadi penjelasan mengenai metode MAUT yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.